Ini dia, sekoteng rondenya udah jadi. Ini tinggal kita icip-icip. Ini anget sih, enak banget. Pas banget lagi hujan di luar. Kenyal banget, enak. Terus dalamnya tuh masih ada krauk-krauk si kacangnya. Gula merahnya juga sama gula pasirnya tuh langsung nyebar gitu rasanya. Terus kuah jahenya bikin anget gitu yang enak. Ini sambil nonton, ini harusnya kuahnya tuh panas banget. Jadi kayak makannya dikit-dikit gitu sambil nonton, ini enak banget. Buat ide jualan juga bisa banget. Mau tau gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk. Oke, jadi ini kan udah mau menjelang Imlek. Nah, biasanya itu udah mulai banyak tuh makanan-makanan dari Tiongkok ya kan. Nah, salah satunya adalah sekoteng ini. Nah, jadi menjelang Imlek kali ini gue pengen bikin sekoteng yang dipadukan sama ronde. Jadi sekoteng ronde gitu. Nah, jadi isiannya nanti akan sama aja kayak sekoteng pada umumnya yang dijual abang-abang di pinggir jalan di Indonesia atau yang keliling-keliling tuh. Jadi ada roti tawar, ada sagu mutiara atau pacar Cina, ada kacang hijau juga, ada kacang tanah, terus nanti pakai kental manis. Terus nanti ada isian dari si biji-biji atau bola-bola ronde ini gitu. Nanti akan ada warna-warni deh, pokoknya ini bakal cantik banget. Nah, jadi sambil penjelasan, nanti sambil bikin juga, sekoteng itu tuh dari bahasa Hokkien. Kalau nggak salah, nanti correct me if I'm wrong, silahkan di komen di bawah ya kalau emang ada yang tahu sejarah lengkapnya gitu. Jadi yang aku baca itu sekoteng dari bahasa Hokkien sekoteng. Jadi se itu dari empat macam buah yang dikeringkan gitu, makanya se gitu. Terus nanti sebenarnya isiannya juga berbeda, tapi seiring berjalannya waktu dan udah masuk Indonesia juga itu si 4 macam buah itu tuh berubah banget gitu. Pertama ini kacang tanah, kita masukin food processor semuanya. Nah, untuk kacangnya ini sebenarnya basicnya adalah pakai kacang tanah. Tapi kalau misalnya agak mau dikreasiin jadi lebih fancy misalnya, boleh banget diganti pakai kacang mede, kacang almond, terserah ya. Ini kreasi aja dan adanya apa yang di sekitar kalian masing-masing gitu. Oke, kurang lebih kayak gini. Kalau di rumah nggak ada food processor atau blender, bisa banget ini dicincang aja. Jadi kecincang kecil-kecil semuanya. Jadi kacang tanah dicincang juga kecil-kecil. Habis itu digabung, dicampur aduk kayak biasa. Kita lanjut bikin adonan rondenya. Ini ada tepung. Oke, ini kita tuang tepung ketan putihnya. Terus kita masukin air. Sama air kapur sirih. Kita ambil 1 sendok teh aja. Kita aduk pelan-pelan sampai dia jadi adonan yang bisa dibentuk-bentuk. Nah, ini kita bisa pakai tangan aja. Jangan lupa cuci tangan dulu. Terus ini sambil ditekan-tekan. Oke, adonannya udah jadi. Ini kurang lebih kayak gini si tekstur adonannya. Jadi dia tidak terlalu padat. Jadi masih bisa dibentuk gitu. Tapi nggak cair atau nggak lembek gitu. Nih kurang lebih kayak gini itu. Pokoknya sampai dia nggak lengket di tangan. Sebelum kita isi-isi, ini kita warnain dulu. Ada warna merah sama warna hijau dan warna putih. Jadi ini adonannya kita bagi 3. Kita masukin yang merah dulu. Kasih setetes 2 tetes dulu, jangan terlalu banyak. Terus kita campur. Oke, ini udah nyatu adonannya, warnanya juga udah rata. Terus kita lanjut ke yang warna hijau.
Kita masukin dikit-dikit dulu, terus kita campur sampai warnanya rata. Oke, ini adonan hijaunya udah, adonan merahnya udah, adonan putih udah nggak usah diapa-apain. Kita tinggal bulet-buletin sama isi pakai isian ronde tadi, terus langsung kita rebus. Sebelum itu cuci tangan dulu. Nah, untuk warna rondenya, ini tadi kan pakai 2 warna ya, yang merah sama yang hijau. Sama putih tuh basicnya, tapi kalau mau ditambahin warna lain sambil main-main sama anak-anak atau sama teman-teman, itu boleh banget ditambah atau diganti pakai warna yang lain. Kita buletin dulu, nah terus kita pipihin. Nah kayak gini kurang lebih, terus kita isi, ambil 1 sendok, dikit-dikit dulu aja ini setengahnya. Usahain waktu bikin rondenya ini dia isiannya tuh agak padat gitu, jadi nanti pas direbus hasilnya tuh nggak meleot-meleot, nggak kopong, jadi dia tetap bulet. Sip, kurang lebih kayak gini. Tinggal kita rebus, kita masukin. Oke, ini kita lanjut, kita habisin adonannya diisi kayak tadi, sama bikin juga yang kosong dan kecil-kecil. Kan biasanya soalnya ada tuh ronde yang gede ada isinya dan ada yang kosongan yang tapi kecil-kecil. Ukurannya sebeda ini ya. Nih, jadi kelihatan tuh. Tapi kalau misalnya mau bikin isian semua juga boleh. Ini kita masukin dulu yang kecil-kecil. Oke, ini dilanjut. Kalau dia udah ngapung, udah ke atas, tandanya udah bisa kita angkat. Nah, terus disisihin dulu, baru lanjut 1 warna, misalnya yang hijau dulu. Kita bikin, kita rebus, nanti angkat lagi baru lanjut ke yang merah. Jadi 1 persatu supaya warnanya nggak nyampur, oke? Oke, ini udah mulai mengapung. Nah, kalau udah ngapung tandanya udah matang dan udah bisa kita angkat. Nah ini supaya nggak nempel kita kasih air. Jadi dia kerendam. Oke, ini udah semua. Ini ada yang putih, ada yang hijau, dan ada yang merah. Rondenya udah jadi, sekarang tinggal kita bikin si wedangnya atau si kuah jahe buat sekotengnya nih. Ini udah ada panci, tinggal kita masukin gula merah, gula pasir putih, jahe, cengkeh, kayu manis, daun pandan, air, oke, ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut, mendidih dan agak berkurang sedikit si airnya supaya si rasanya bener-bener ngeresep gitu. Oke, ini wedangnya atau si kuah sekotengnya udah jadi, terus airnya juga udah berkurang, wanginya juga udah enak banget. Ini udah bisa kita matiin kompornya, terus tinggal kita plating. Ini udah ada mangkok sekoteng. Biasanya mangkok sekoteng kalau di dekat rumah gue biasanya kayak gini nih, sekecil-kecil ini. Terus kita kasih isiannya. Nah, ini kita ambil yang isiannya 1 aja. Terus warna hijau, yang putih, kacang hijau, mutiara. Toppingnya dari sekoteng itu bisa ditambahin atau diganti pakai yang lain. Kayak misalnya sagu mutiara bisa banget diganti pakai pacar Cina. Atau mau ditambahin kolang-kaling juga boleh banget. Gak suka kacang hijau bisa nggak usah dipakai gitu aja. Gak suka kacang tanah bisa nggak usah dipakai. Oke, ini roti. Kita taruh pinggir. Sip, terus kacang. Oke, kalau udah tinggal kita siram kuahnya. Oke, terakhir kental manis. Udah jadi sekoteng rondenya. Tadi gampang banget sebenarnya cara bikinnya, cuman agak lama aja pas bikin ronde. Nah, ini kalau misalnya agak nggak mau ribet bisa
pesen ke abang rondenya aja gitu. Jadi sekotengnya bikin sendiri di rumah, rondenya beli udah jadi gitu. Ini jangan lupa dicobain resepnya di rumah karena enak, anget, bisa buat keluarga juga, buat acara kalau ngumpul-ngumpul gitu kan. Terus atau bisa juga cemilan-cemilan karena lagi musim hujan juga nih. Oke, thank you banget udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode yang lainnya. Yang penting tetap di Masak.tv.